Garut diberi julukan sebagai Kota Intan. Pertama kali julukan ini dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an dalam pidatonya di Babancong. Intan merupakan kepanjangan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Dapat juga diartikan bahwa Garut pada waktu itu bagaikan intan yang memancarkan cahaya gemerlapan. Selain terkenal sebagai Kota Intan, Garut merupakan daerah paling terkenal penghasil dan pengrajin kulit di Indonesia. Selain itu, kulit hasil kerajinan Kota Garut sudah menembus mancanegara. Sentra industri kulit yang terkenal di Garut adalah kawasan Sukaregang yang terletak di daerah perkotaan yang sangat mudah dijangkau. Industri ini bermula dari tahun 1970. Terdapat banyak industri kulit di Garut. Untuk di Sukaregang sendiri, secara umum dibagi menjadi dua sektor industri, yaitu industri penyamakan kulit dan industri kerajinan kulit. UPT Disperindag dan ESDM Kecamatan Garut Kota menyebutkan, di sentra industri kulit Sukaregang, saat ini terdapat 387 unit usaha penyamakan kulit, dengan jumlah produksi mencapai 29.312.841 feet per tahun, yang mempekerjakan 1.617 tenaga kerja. Dan untuk industri non-penyamakan kulit atau kerajinan kulit mencapai 247 unit usaha dengan kapasitas produksi 1.708.600 potong per tahun yang mempekerjakan 1.366 tenaga kerja. Kerajinan kulit di daerah ini menggunakan kulit asli, seperti kulit domba, sapi, dan kerbau, yang pemakaiannya disesuaikan untuk produk yang akan dibuat. Produk yang dibuat diantaranya aneka tas, sepatu, dompet, dan jaket. Tetapi, di balik terkenal dan majunya sektor kerajinan kulit di Garut, terdapat dampak negatif yang merugikan bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Sehingga, Kota Garut yang dijuluki sebagai Kota Intan kini mulai dan bahkan sudah terancam baik keindahan, keamanan, maupun kenyamanannya. Salah satunya dengan adanya limbah dari pabrik kulit yang tidak dikelola dengan baik. Limbah kulit dapat berpotensi mencemari lingkungan yang berada di sekitarnya. Industri penyamakan kulit adalah industri yang menggunakan air dalam jumlah yang cukup besar dan juga menggunakan bahan kimia. Pengolahan industri kulit menghasilkan limbah bahan kimia yang sangat merugikan terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulit ini menimbulkan bau yang sangat tidak enak dan menyengat. Proses pengolahan limbah pada industri kulit di Garut masih kurang diperhatikan dari faktor-faktor makhluk hidup dan kelestarian lingkungan. Di kawasan Sukaregang terdapat 5 titik tempat pengolahan limbah kulit, namun tak ada satupun yang berfungsi. Kemungkinan hal ini terjadi karena Pemda tidak punya anggaran untuk revitalisasi. Salah satu warga Garut mengatakan bahwa mereka sangat merasakan langsung dampak limbah dari industri kulit di Sukaregang. Warga juga mengatakan bau tidak sedap berasal dari limbah industri kulit Sukaregang, salah satunya limbah yang dibuang ke Sungai Ciwaleng. Jika ingin mendapatkan udara, warga harus ke pusat kota yang belum tercemar. Bahkan dari pencemaran bau tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Limbah cair yang masuk ke sungai juga dapat membentuk pencemaran pada air yang mengandung polivirus penyakit. Ikan dan banyak sekali organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah di ekosistem. Limbah yang dibuang ke sungai juga dapat mengakibatkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan DLHKP Garut menyebut, dari 60 industri pengolahan kulit di Sukaregang, hanya satu yang memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Industri pengolahan kulit yang sudah memiliki IPAL itu adalah PT Garut Makmur Perkasa atau GMP. Instalasi pengolahan air limbah terbukti efektif mengubah air limbah yang berwarna hitam menjadi bening, meski masih menyisakan bau menyengat. Hasil kadar limbah berkurang dan bisa kembali digunakan untuk produksi, tetapi perlu diingat tidak bisa untuk dikonsumsi. Kehadiran limbah menimbulkan dampak negatif bagi insan maupun lingkungan, maka perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tadi. Warga mengharapkan kepedulian pemerintah untuk mengatasi persoalan limbah kulit.
Dan para pelaku industri juga harus sadar untuk tidak membuang limbah ke sungai yang dapat mengganggu warga dan merusak ekosistem perairan. Para pelaku usaha diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak saja dan mengesampingkan pengolahan limbah hasil industri, karena hal ini dapat berdampak negatif bagi makhluk hidup sekitar dan lingkungan. Pahamilah perasaan alam agar kita tahu pentingnya alam bagi kehidupan kita. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan. Limbah adalah musuh dari alam yang harus kita musnahkan. Kelola limbah, lingkungan pun kembali indah.